Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Oh ya, kemarin tugas belum kita apakan ya, belum kita keluarkan ya. Walaupun terlalu sibuk mungkin saya ini. Ya, jadi untuk hari ini saya contohkan aja lah ya, langsung. Kira-kira seperti inilah tugasnya. Tapi mungkin nanti pas implementasi tugas akan sedikit berbeda lah variabel. Ya, variabel tipe datanya, kemudian nama tabel dan nama database-nya. Tapi intinya hampir sama lah ya, hampir sama dalam hal relasi ya. Kita coba ya untuk relasi 3 tabel ya. Kemarin kan relasinya antar tabel 1 dan tabel ya, ya kan one to one ya yang kemarin. Ya, kita coba untuk 1 tabel ya, untuk beberapa tabel ya saling relasi. Nah, kita cek lagi yang kemarin ya, yang data terakhir yang kita melakukan relasi ya, kemudian artikelnya yang mengenai si ada nggak ya, kemarin customer address one to money, money to one, kemarin one to one. Berarti kita share screen ya, kita aktifkan exam-nya. Starting dulu nih, exam yang mana yang aktif. Exam starting. Oke. Ya, starting deh. Nah, baru kita masuk CMD. Ya, CD exam.
MySQL, CDBin. Oke ya, ini udah ajan, jadi bagi yang sholat silakan apa ya, sholat dulu. Jadi bisa kamu bergabung lagi. Yang penting diaktifkan aja kamu ya. Kamera apa? Konektivitas Zoom kamu ya. Karena kita lamakan aja mulai ya. Nah, kemudian di situ kita panggil MySQL min urut ya. Jadi MySQL min urut. Nah, kemarin kita masuk database terlalu banyak nih. Kemudian DB jualan ya. Use DB jualan ya. So table ya, itu ada 2 tabel ya, berarti belum ada 1 tabel yang kita buat ya. Kalau di sini kamu bisa lihat customers ya dan orders, berarti ada ya, sini order, item dan item order ya. Berarti ini ya, coba select ya, atau kita mau nengok Dex ya, Dex from customer. Oke, salah ya, Dex ya, customer gitu aja. Nah, kita mau lihat ya, Dex customer itu ada 2 variabel ya, 2 fields ya, kemudian customer ID dan customer name ya, customer ID dan customer name ya. Ini yang di atas tadi ya. Nah, ini dia ya, customer ID, customer name, kemudian di situ ada order ID. Kita samakan coba ya, gimana nih. Ini order take amount ya, ini sama, customer ID, customer name, customer ID ya. Jadi kita buat satu ya, item dan item order ini kita buat ya, buat database-nya. Oke. Nah, kita buat dulu data ini ya, tabel nih. Ini jadi 4 tabel toh terakhir ya. Kemarin untuk menginputkan tipe data ini bisa kamu lihat ya di tutorial sebelumnya, bagaimana kita melakukan create table ya di bahan yang kemarin ya. Kamu bisa lihat di modul yang kemarin, modul ya, di mana database basis data yang paling atas. Nah, di materi yang kemarin apa yang mau kita create ya kan. Create. Nah, ini create database. Ini Slack. Nah, ini mana nih? Slack. Ini udah masuk from. Ini. Oke, ini Dex. Berarti udah di. Ini dia. Ya. Jadi jelas kita sini kita buat apanya ya? Datanya, sesuaikan grid-nya
Kita tambahkan data yang belum ada. Ya, tabel yang belum ada. Ya, tabel item ya, nanti kamu bisa cek ya, create ya, create ya, table apa nih? Table item ya. Itu bisa kamu cek create table nih, tabel karyawan, kamu buat sini table apa? Kira-kira items ya. Jadi ini hurufnya seperti ini, huruf kecil aja ya, nggak usah huruf besar seperti ini ya, items. Nah kemudian ya, kemudian di situ kita belum mengisi value-nya ya. Nah, kita masih mengisi tipe datanya ya. Nah, buka kurung variabelnya apa ya, buka kurung variabelnya item ya, item ID ya, item ID nama variabel, kemudian tipe datanya apa ya, tipe datanya apa. Nah, tipe datanya di sini integer ya, integer berarti untuk bilangan bulat, berarti operasional bilangan bulat ya. Oke, di sini item ID ya, ini bisa kita, ini kan 3 angka nih ya, 23 ya. Oke, kita buat di situ. Kemarin ini langsung apa ya, relasi nih nggak salah di bawahnya, kalau nggak salah langsung relasinya kan benar ya kan ya, pasti perbedaannya ada di sini ya, langsung auto increment ya, langsung auto increment primary key. Oke, nah berarti penambahannya hampir mirip seperti ini ya, skripnya. Oke, item ID ya, situ int auto increment. Nah, ini primary ya. Nah, kemudian item ID int auto increment ya, primary key. Nah, kemudian kita tambahkan di ya kan, order ID. Ini udah ya, item ID ya. Oke, int auto increment primary key ya, kemudian ditambahkan lagi item name ya, huruf kecil aja, item name ya, kemudian di sini item name berarti nama ya, varchar bisa juga gitu ya, varchar berapa nya kita buat 255 ya, longlongnya. Kemudian di sini kamu bisa buat item description ya, item description ya, item description ya, item description ya. Di situ varchar juga kita buat ya, 255 bisa ya, panjang karakternya itu sini buka kurung, balikan tutup kurung ya. Coba kita cek lagi apakah membutuhkan ini relasinya kemana ya. Di sini order ya, order ke item ya, order ke item ya, kemudian order ke item ya, terhubung order ke item ya. Berarti sini ada yang sama nggak nih? Order ID
item ID, item name, ya, item description. Oh, berarti sini ini angkanya dia ke item order ya. Berarti yang terhubung yang di sini dia. Ya, ini dia primary key-nya. Ini ya order ID ini primary, ini origin key ya. Jadi ini kita kerjakan dulu yang di sini ya. Nanti kita hubungkan ya, item ID dengan item ID ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita merujuk ke script yang kemari ya. Ini dia. Yang pertama, ya kan? Nah, nanti di sini ada kita ikutkan yang ini ya, yang menggunakan origin key. Oke, seperti itu nih berarti kita tutup. Kurang udah oke ya. Jadi kalau misalnya kita buat suitable ya, udah satu yang masuk ya, create table item ya, create table item udah masuk tabel item udah masuk ya. Jadi customers item order sebagai ada tadi 3 tabel yang sudah kita input. Nah, kemudian kita akan masukkan ke item order ya, item order berarti kita merujuk ke script yang ini. Item order berarti kita masuk ke merujuk ke script ini ya, create table item order ya. Oke, create tables ya, item order. Oke, tak kurung di situ apa nama variabelnya, variabelnya di situ variabelnya order ID dan item ID ya, order ID dan item ID sama-sama integer ya. Order ID kita buat ya, order ID ya, dan item di sini sama nggak, item oh ini customer ID ya. Jadi yang membedakannya cuma beda variabel aja. Auto increment ya, auto increment di sini intinya auto increment ya, primary key. Nah, sini bisa kamu lanjutin ya, koma di situ di item order ID dan item ID ya, item ID. Jadi sini item ID-nya. Nah, item ID-nya int koma. Nah, kemudian amount-nya ya untuk melakukan relasi ya. Kita buat origin key-nya amount double ya, amount double, kemudian di situ ada origin key. Nah, yang mau direlasikan apa? Di sini kan customer ID ke customer ID ya, customer ID ya. Yang tabel sebelumnya ya, customer ID sama customer ID ya. Jadi customer ID-nya si order dengan customer ID-nya si customer ya, tabel customer. Nah, di sini yang mau kita relasikan ya, ya item sini item ID dengan item ID ya, seperti itu ya, item ID dengan item ID.
ya, item ID dengan item ID. Nah, ini progen key. Oke, kita lanjut. Nah, item ID dengan ya referennya kemana? Referen ke tabelnya. Nah, ini tabelnya si item order ya ini. Ya, item order ke item ya, ke item. Ke item. Ya, item. Ya, ke item ke kemudian di situ item ID. Ya. Oke. Itu kurung koma. Nah, jadi sama-sama item ID ketemu ya. Item order ya, ini database baru ya, item order ke items. Nah, ini bisa kita cek lagi supaya tidak salah. Oke. Memang ini agak bingung ya ketika kita mengerjakan bentuk command line interface ya. Tapi mungkin itu karena belum terbiasa ya. Berarti item order ke item. Nah, ini udah benar datanya ya. Nah, kita coba cek. Tuh error di mana. Nah, you have an error check manual that's corresponding to MySQL ya. Version for the right ya. Syntax. Mana syntax? To use auto. Nah, ini salah pengetikan di sini kok. Gabung ini sebenarnya nggak boleh. Nah, jadi kalau ada error tuh nggak usah panik ya. Ini tinggal kamu enter ya, oke ya. Kemudian di sini show tables ya, ini ada 2 ya kan, ada 1 2 3 4 ya. Ada 4 tables ya. Ini kita ngelanjut yang data kemarin. Nah, kemudian kita akan panggil apanya ya? Panggil localhost ya, localhost berarti ini agak lambat nih kalau localhost. Nah, ya kita ketikkan aja yang namanya Pancabudi localhost ini juga nih. Oke, kita buat localhost biasa coba ya, localhost php myadmin coba yang ini ya, enggak. Oke, db db jualan ya, db jualan. Oke, hak akses desain ya. Nah, ini ya, ya. Nah, ini yang tadi yang kita kerjain, ini yang semalam kita kerjain, yang tadi kita kerjain ya. Jadi ini dari ini kan udah langsung terkoneksi ya, item ID dengan item ID-nya sih. Item ID ya, item ID pada tabel item ya berelasi dengan origin key-nya sih ya, item ID pada tabel item order. Nah, kan jelas ya, ini pun sama ya, cuma beda tabel. Nah, kemudian rencananya mau kita relasikan sih ya, yang hampir sama ini yang mana gitu kan. Sini ada ini namanya si order ID dengan si ini ya, si DB jualan order. Nah, ini dia. Nah, inilah yang nanti kita coba untuk merelasikan ya, kemari. Kira-kira nyambung nggak nih ya? Moga-moga nyambung nih. Ya, karena yang tadi database-nya apa ya? Sudah ini ya, dalam artian sebelum kita create kita udah atur pada waktu pembuatan create-nya ya. Nah, ini kan database-nya sudah ada, cuma belum dilakukan join ya, join
ya relation ya antar order ID dengan order ID. Nah, seperti itu ya. Ini customer ID dengan customer ID dasar yang terhubung, ini sama ini belum terhubung. Ya, coba kita tengok scriptnya dulu ya, penambahannya gimana untuk menghubungkan ini. Oke. Ya, karena posisinya sekarang ini primary and primary ya. Ya, kalau tadi kan primary and foreign key. Oke ya, kita cek lagi ada nggak yang menjelaskan mengenai itu ya. Nah, jadi bisa kamu baca gitu ya. Ada dasar relation ini nggak ada, ini basic semua nih. Ya, ini hanya select aja di modul yang ini. Oke, di modul yang satu lagi. Oke. Nah, di sini dia relasinya langsung ya. Ketika dia mengcreate langsung ya, yang select from join customer use customer ID ini untuk ngecek ya apakah sudah berrelasi enggak gitu. Ya, create table. Nah, ini dia. Ya, ini untuk mengecek ya yang saling cross atau join, inner join ya. Ini untuk ngecek men-select-nya ya. Ya, on apakah dia harus di create dulu ya. Kalau misalnya di CLI, kalau misalnya yang di GUI gampang aja, tinggal apa aja, tinggal men-select-kannya aja ya. Tinggal klik siap deh. Nah, ini men-select aja nih, men-select tabel yang udah jadi ya. Kalau ini men-select berarti menampilkan aja yang tabel yang sudah jadi. Ya, berarti untuk menambahkan ya, berarti kita create-nya pada waktu kita membuat table ya. Ya, membuat table jadi lebih jelas untuk lakukan create. Tapi kalau misalnya kita nggak melihat gambar secara utuh ya, walaupun kita select tapi kita nggak melihat gambar secara utuh seperti ini ya, memang dasarnya pun kita susah juga ya dari mana ke mana. Makanya kita harus buat suatu perancangan ya, perancangan relasi database. Kalau misalnya deskripsi itu ya, perancangan relasi database atau perancangan database, kemudian tipe datanya apa aja, kemudian relasinya apa kira-kira mau dibuat. Nah, sebelum kita melakukan pengkodingan ya, jadi kita buat manualnya dulu ya. Jadi supaya nampak yang direlasikan mana ketika kita melakukan create ya database untuk melakukan memulai program. Jadi kita tahu arahnya kemana. Oke, bentuknya seperti ini ya, sama seperti tampilan yang di tutorial ini ya. Nah, ya saling ini pun dia membuatnya ini ya menggunakan memvisualisasikan relasi progen key adalah MySQL Workbench ya, jadi bisa kamu menggunakan ini ya. Jadi apa maksudnya ya, jadi jadi bisa kamu merelasikan apa data-data itu ya, bisa menggunakan ini. Oke ya, nanti untuk tambahannya nanti bisa sebelum saya apakan ya, memunculkan tugasnya, nanti ada clue lagi ya untuk merelasikan ini. Oke, sampai sini ada mau ditanya sebelum kita tutup perkuliahan ya. Ya, nanti saya tambahkan clue-nya di LSIS ya, di LSIS. Kira-kira ada yang ditanya sebelum kita tutup perkuliahan, nanti kamu kan masuk mata kuliah lain takutnya.
Ada kira-kira? Saya usahakan di malam lah ya. Saya semalam pun nggak ingat ya. Jadi kalau misalnya baru saya upload ini malam, berarti 3 minggu dari sekarang ya kamu harus menyelesaikan tugasnya ya. Jadi maksimal tugas itu 3 minggu ya setelah UTS ya. Berarti minggu depan UTS ya, minggu depan UTS. Jadi 2 minggu setelah UTS kamu terakhir ngumpul tugas yang pertama. Ya nanti di LC pertemuan 7 ya, jadi saya upload. Ada yang bertanya kira-kira sebelum kita tutup perkuliahan? Kalau tidak ada, bisa kamu aktifkan kameranya. Ya, diaktifkan kameranya berarti udah paham. Ya, saya rasa udah paham. Oke. Ya, bagi yang di jalan boleh dinonaktifkan ya. Bagi yang lagi ada kegiatan. Baik, ya. 1, 2, 3. Ini ada 2 sesi ya, tahankan. Tahankan otak, bukan tahan ya. Fine. Ini saya save dulu. 18 Oktober 2021. Senin malam. Oke, sesi kedua ya. 1, 2, 3. Jadi UTS-nya kalian mau teori apa praktek nih? Ataupun UAS-nya mau teori apa praktek, yang mana nih kira-kira? Atau praktek kayak dua-dua, merekam? Oke, mana kira-kira? Teori aja lah, Pak. Iya. Yakin? Teori, Pak. Iya, yakin. Teori. Oke, Teori, berarti UTS-nya teori ya, UAS-nya praktikal, direkam. Baik ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahin perkuliahan kita ya. Semoga beraktivitas ya. Saya sehat ya. Jadi bisa kita jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Pak.